Adapun zikir-zikir, adapun baca surat Al-Fatihah akan kami hadirkan. Kenapa Al-Fatihah itu? Mungkin pernah suatu kita mendengar atau orang dari mana datangnya tiba-tiba mengejek, habis doa nggak usah pakai Fatihah. Kenapa Fatihah? Bahkan suatu ketika ada orang yang mengejek begini, kenapa sih orang itu setiap mendoakan pakai Fatihah? Memang Al-Quran hanya Fatihah saja, kenapa ada Al-Baqarah atau Al-Imran? Permasalahannya adalah permasalahan wawasan. Coba kalau dia melihat hadis Muslim, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis, di saat baginda Nabi dulu, pintu langit dibuka, malaikat turun. Lalu malaikat turun ini berikan kabar, ya Muhammad, abshir bi nuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang Allah berikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad di saat diberi kabar oleh malaikat ini kabar gembira, maka penasaran, mahuma, apa dua hal yang kau kabarkan itu, yang kau beritakan itu? Dua hal yang kau ceritakan itu apa? Malaikat menjawab, khawatimul Fatihatul Kitabi wa khawatimul Baqarati, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Wa in tubtum ma fi anfusikum, atau diboleh aman rasul ma unzila ilaihi. Allah berikan cahaya untuk Nabi Muhammad, diturunkannya ayat ini, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha ila utita. Kamu tidak membaca satu huruf saja kecuali menjadi sebab kau dikabul dan diberi oleh Allah. Makanya para ulama tuh habis doa langsung Al-Fatihah. Kadang-kadang disambung Al-Fatihah sama akhir Baqarah. Fatihah saja cukup. Jadi membaca surat Al-Fatihah diiringi dengan pancatan doa, itu menjadi sebab doa kita dikabul. Makanya kita berfatihah, kita doakan orang-orang yang kita cintai, kemudian Al-Fatihah. Coba saja di akhir doa, wabaina ba'akum uladna alakum, semua semoga yaftah alaina wa alaikum futuhul arifin, ini baru disebut Al-Fatihah. Makanya yang merendahkan Fatihah ya karena mungkin tidak punya wawasan, mungkin pernah ramai viral Fatihah. Ajib. Adalah hadis Muslim dan masyhur, dan ulama kita waktu melakukan satu amalan tentu ada sandarnya, perbedaannya kita tahu atau tidak tahu. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah, ini ada di sini, kita baca salawat kepada baginda Nabi, istighfar. Istighfar baginda Nabi itu dalam satu majelis tidak pernah beristighfar kurang dari 70 kali. Orang yang tidak pernah berdosa, tapi kalau istighfar kayak orang kebanyakan dosa. Banyaknya istighfarnya Nabi, seperti orang kebanyakan dosa, padahal tidak pernah dosa. Kita yang banyak dosa seperti orang yang tidak punya dosa, susah istighfar. Maka kita perlu biasakan beristighfar yang serius, minimal 70 kali istighfar, astagfirullahaladzim, atau kalau lebih ada astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti kita baca istighfar 70 kali minimal. Untung lebih dari itu, lebih banyak atau lebih bagus. Kemudian setelah itu membaca salawat kepada baginda Nabi SAW. Kita hadirkan di sini namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat paling bagus. Kalau ada orang mengatakan punya salawat lebih bagus dari salawatnya Nabi Muhammad, pasti dia pembohong. Salawat yang paling istimewa adalah salawat yang pernah dibaca dan dibuat oleh Rasulullah SAW, yaitu salawat Ibrahimiyah, yang anda semuanya sudah hafal, yaitu yang anda baca di dalam salat anda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah, paling bagusnya salawat. Kita pilih di sini. Kalau ada orang mengatakan punya salawat lebih bagus dari ini, pasti bohong. Kalau semua salawat bagus, tapi jangan berani mengatakan salawat yang lebih unggul daripada salawat ya Rasulullah. Kemudian setelah itu ada salawat Fatih. Sengaja salawat itu kami hadirkan. Jadi kalau salawat selain salawatnya baginda Nabi, maka hendaknya salawat itu memenuhi syarat-syarat berikut ini agar dianggap sebagai salawat yang baik. Salawat semuanya bagus. Anda bisa ngecek langsung salawat-salawat. Pertama, ada salawat dan salam. Bukan salawat saja, tapi ada salamnya. Bukan salam saja, tapi ada salawatnya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi. Setelah baginda Nabi, ada salawat kepada keluarga baginda Nabi, ahli bait Nabi. Kalau ahli, aslinya ahli. Sahabat tambahan ini. Sebagian mengatakan tidak perlu, sebagian ini karena apa? Al-Sedil, keluarga Nabi sendiri, beberapa penafsiran dari keluarga yang kekerabatan Nabi dan sahabat Nabi dianggap keluarga. Cuman lebih tepatnya
lagi adalah setelah ahli Nabi, sahabat Nabi. Salawat salam. Salawat salam Nabi, keluarga dan sahabat. Anda cek salawat semuanya seperti itu. Jangan, yang paling inti adalah sahabat setelah Nabi, bagi Nabi adalah keluarga. Keluarga. Biarpun seandainya sahabat tidak ada, dan ini bukan urusan masalah Syiah dan bukan Syiah, karena al di sini adalah masuk di dalamnya adalah sahabat Nabi. Maka lebih tepatnya adalah Anda tambah sahabat. Tapi al ini tidak. Sehingga di dalam sholat kita itu membaca sholawat kepada ali Nabi, keluarga Nabi. Di dalam sholat itu rokaat apa? Rokaat kedua, tasyahud awal, sebagian mengatakan ini adalah sunnah, termasuk bagian sunnah di dalam sholat, atau bukan? Itu loh. Ini karena sholat kepada al ini mendekati sholat kepada baginda Nabi. Maka hendaknya ada sholawat kepada keluarganya nanti. Maka di situ kami hadirkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Setelah Nabi Muhammad kita ambilkan sifat dan nama Nabi yang sesuai, yang sangat kita butuhkan, karena para penulis sholawat itu selalu menghadirkan sesuatu yang ada di hatinya. Maka kami ambil dua gelar nama Nabi yang paling indah, dan semuanya indah. Paling indah menurut kita, kebutuhan kita, Al-Bashir wan Nadhir. Al-Bashir itu yang memberikan kabar gembira. Al-Bashir wan Nadhir memberikan kabar gembira. Al-Bashir seorang yang senantiasa memberikan kabar gembira, cerita tentang surga, bagaimana menuju surga, keluarga, keindahan rumah tangga, dan semuanya itu Bashir. Wan Nadhir mengingatkan kita agar tidak saling ngedengki, saling ngebenci dan sebagainya. Yang Bashir Nadhir itu adalah tidak lain daripada kegiatan kita berdakwah, mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar, menghentikan percekcokan rumah tangga, menjauhkan orang dari zina. Itu adalah Al-Bashir wan Nadhir. Kalau Anda ingin punya fungsi besar di masyarakat ini, memberikan kabar gembira, ingat Nabi. Bahasa Nabi adalah Al-Bashir wan Nadhir. Aku harus mengambil sifat Nabi, Al-Bashir wan Nadhir, Al-Bashir wan Nadhir. Alladzi tanfatihu, yang terbukalah bihi, dengan baginda Nabi, abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Dan harus kita yakini bahwa Nabi adalah pintu kebaikan. Semua kebaikan melalui Nabi. Tidak ada kebaikan yang ada kecuali Allah, kecuali Nabi memerintahkannya, kecuali Nabi mengajarkannya. Tidak ada keburukan yang ada kecuali Nabi melarangnya. Sehingga semua perintah Nabi adalah segala kebaikan, dan larangan Nabi adalah segala ketidakbaikan. Maka Nabi adalah pintu kebaikan. Wa tanghaliqu bi abwabusy syarri, dan dengan Nabi akan tertutup segala pintu keburukan. Tidak ada pintu kejelekan kecuali Nabi menutupnya. Jangan mencaci, jangan mengolok, jangan merendahkan, jangan nyakiti tetangga, itu Nabi melarang. Kemudian di saat lanjutkan salat wa ala alil athhari, dan kepada keluarga yang disucikan, keluarga Nabi yang dimuliakan, ahli bait Rasulullah, wa ashabil akhyari, dan sahabat-sahabat pilihan, sahabat baik pilihan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabush syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari. Setelah itu apa? Kita membaca La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa dipilih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Karena itu sepertinya penyakit kita. Itu istighfarnya Nabi Yunus.